orang yang baik, ya, orang yang mudah menolong, orang yang perkataannya tidak pernah menyakitkan, ya. Jadi ini adalah sebuah upaya yang harusnya komprehensif. Ya, kita tidak hanya menekankan pada membangun citra diri yang sifatnya itu berkaitan dengan ibadah-ibadah mahdhah, ya. Tetapi membangun citra diri secara keseluruhan sebagai seorang muslim, akhlak kita tuh bagaimana, kan, ya. Ini penting karena tadi kalau kita hanya membangun citra diri dari sisi muslim dalam hal ibadah mahdhah, sedangkan orang tidak merasakan kebaikan dari sisi akhlak kita, tetap itu pun akan berat, kan, ya. Jadi konsep-konsep akhlak secara menyeluruh itu sangat penting untuk diaplikasikan ketika kita berusaha membangun citra diri sebagai seorang muslim. Jadi bagaimana orang itu tidak hanya tahu kita sebagai orang yang tadi sholatnya disiplin, tepat waktu, berjamaah, tapi orang pun tahu dia tuh orang yang murah senyum, dia tuh orang yang perkataannya itu menyenangkan. Kalau ada apa-apa dia gampang membantu, ya, tidak misalnya sholatnya disiplin, tapi kuliahnya nggak disiplin, ya, kuliahnya telatan, nyerahin tugasnya juga telatan. Ada tugas dia malah merepotkan temannya yang lain, itu kan jadi bertolak belakang, ya. Jadi ini harus menjadi sebuah upaya yang komprehensif tadi. Bagaimana dari sisi ibadah mahdhah dia berusaha membangun citra diri bahwa dia adalah orang yang sungguh-sungguh mengamalkan kewajiban ataupun hal-hal yang disunahkan. Tapi di sisi akhlak juga dia berusaha tadi menunjukkan bahwa saya itu seorang muslim yang sudah dituntunkan oleh Rasulullah, ya, dalam ajaran saya bahwa dalam hal apapun saya harus melakukan yang terbaik. Ya, mengenai itu ada biasanya kan, ya, ini kalau dari pengalaman saya dulu kebanyakan ya itu orang yang mau memunculkan citra diri sebagai seorang muslim itu, kalau di saya dulu itu kayak terjadi gap antara orang yang membentuk itu sama orang yang nggak terlalu peduli itu kan. Nah, menurut saya kadang juga kalau di pengalaman saya dulu ya, malah menjadi kayak atmosfer kalau kita mau membangun itu kayak nggak ada gitu loh. Maksudnya kayak agama itu mungkin kalau mau dibahas atau kita mau tukar pikiran atau berdiskusi itu kayak sensitif gitu kan. Akhirnya malah kembali ke diri mereka masing-masing. Kalau kamu mau gini ya gini, kamu mau gini ya gini. Itu gimana? Ya, itu tantangan yang memang bisa dibilang sangat berat, ya, untuk kita dan untuk para mahasiswa yang ingin tadi membangun citra diri sebagai seorang muslim dengan konsep yang seimbang tadi, kan. Dia tetap membangun citra diri yang baik, ya, sebagai seorang muslim yang taat, bahkan dia mengajak orang lain juga kepada kebaikan, kepada baiknya Islam. Tapi di sisi lain, ya, dia tetap harus harus mudah bergaul tadi, kan, ya, mudah berinteraksi dengan orang lain, ya. Nah, memang tidak jarang kita jumpai misal orang yang memang karena saking ingin membangun citra diri sebagai seorang mahasiswa muslim misal, yang ingin orang lain tuh tahu bahwa dia tuh orang yang tanda petik sangat nyunnah misalnya, sehingga mohon maaf misal dalam cara berpakaian dia betul-betul menampilkan cara berpakaian yang berbeda, ya, berbeda sekali dari teman-temannya misalnya. Ya memang itu betul-betul nyunnah itu kan, ya, artinya sesuai dengan tuntunan sunnah, ya, tetapi bisa membuat orang lain itu jadi jengah karena seperti sangat berbeda itu kan, ya. Nah, memang dalam konsep kita mengamalkan sunnah dan menjaga jamaah itu kan satu hal yang sangat ditekankan oleh para ulama, ya. Jadi bagaimana kesungguhan kita mengamalkan sunnah itu tidak mengabaikan kesungguhan kita di dalam menjaga ya, jamaah, kalau dalam ini menjaga interaksi dengan orang lain, ya. Jangan sampai komitmen untuk kita berdiri di atas sunnah itu membuat orang lain malah menjadi menjauh itu kan. Itu kan hal yang tidak diharapkan. Jadi tadi misal dalam konteks berpakaian, misal bagaimana seorang mahasiswa muslim itu tetap dia tampil tanda petik sesuai sunnah, ya, tetapi tetap stylish itu kan. Nah, ini kan hal yang sebenarnya mudah, ya, selama dia bisa memahami konsep itu bahwa nyunnah itu tidak selamanya harus ekstrim, ya. Apalagi udah pingin tampil nyunnah ekstrim tidak menyenangkan dilihat itu kan, ya. Misal pakaiannya itu misal kalau laki-laki di atas mata kaki celananya, bajunya
misalnya hampir selutut, tapi bajunya kusut, ya kadang-kadang warnanya nggak jelas itu kan, misal bawahnya apa, atasnya apa, itu kan bisa mengganggu. Coba kalau dia bisa sedikit lebih apa ya, lebih fleksibel. Dalam arti bukan fleksibel dalam artian sunnahnya itu dilanggar, bukan, tapi dari sisi pemilihan warna, model, ya. Kemudian juga dia berusaha tampil rapi, membuat orang lain senang, itu kan akan lebih memudahkan orang untuk menerima. Atau misal yang perempuan juga gitu ya, yang perempuan udah pakai, mohon maaf, jilbabnya lebar itu kan, atau bahkan dia pakai niqab, tapi orang lain ngelihat itu apa ya, jadi risih itu kan, karena dia seolah-olah tidak peduli dengan lingkungannya. Nah, itu adalah hal yang memang menjadi tantangan berat kita. Bagaimana menjaga keseimbangan antara komitmen untuk berusaha menerapkan sunnah dalam kita berpakaian, dalam kita bergaul, dengan komitmen untuk tetap bisa menjaga interaksi dengan orang lain, dalam artian tetap kita bisa bergaul dengan seluas-luasnya. Ya, memang tadi ini tidak mudah di dalam mempraktekannya. Ya, mungkin ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil ya. Jadi dari citra muslim tadi, kalau kita tonjolkan, itu sebenarnya mempermudah kita untuk mengekspresikan kita dalam mengamalkan agama Islam ini. Ya, tapi walaupun tetap harus kita lihatkan lingkungan juga. Kita melihat urf. Jadi bagaimana masyarakat itu dengan citra itu masih bisa nerima. Ya, kita imbangi dengan akhlak mungkin, atau tadi kita imbangi dengan adat-adat pakaiannya yang menyerupai pakaian mereka dan sebagainya. Ya, tetap diseimbangkan. Mungkin itu dulu pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita lakukan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.